Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Izinkan saya menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Abu Darda berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda atau berwasiat kepadaku agar aku melihat kepada orang yang lebih rendah daripadaku dan tidak melihat kepada orang yang berada di atasku, mencintai orang-orang miskin dan mendekati mereka, menyambung tali silaturahim dengan orang yang memutuskan hubungan denganku, berkata atas nama Allah dan tidak takut dalam menegakkan kebenaran di jalan Allah, tidak meminta apapun dari orang lain, dan memperbanyak bacaan hauqalah. Sesungguhnya semua itu adalah bekal menuju surga. Hadirin yang dirahmati Allah, orang tua yang saya hormati dan juga anak-anakku yang saya cintai, dalam sebuah hadis yang saya bacakan tadi ada beberapa prinsip hidup yang terkandung di dalam hadis tadi, yang ketika kita telaah, kita renungkan isinya tadi, maka kita akan mengambil hikmah atau menjadi pegangan hidup kita untuk mengantarkan kita menjadi seorang muslim yang sebenarnya, atau menjadi muslim yang nantinya akan menjadi penghuni surga. Yang pertama adalah tidak tergoda dengan gemerlap kenikmatan dunia. Artinya, seberapa besar nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik kekayaan dunia, kita punya rumah megah, kita punya mobil mewah dan lain sebagainya, itu hanya menjadi suatu penghubung saja, tidak menjadi tujuan. Tetapi bagaimana gemerlap dunia yang kita miliki itu hanya sebatas sebagai kenikmatan yang datang dari Allah, bukan untuk tujuan yang sebenarnya. Tapi bagaimana mungkin yang lagi bernasib baik dengan diberikan nikmat yang banyak oleh Allah, tetapi tidak tergiur atau tergoda dengan mati-matian. Dengan seperti itu berarti dia menggunakan dunianya atau kekayaannya itu pada hal-hal yang lebih baik, bukan untuk foya-foya dan lain sebagainya, tetapi bagaimana itu menjadi sesuatu nilai ibadah pada dirinya, pada seseorang yang diberikan kekayaan oleh Allah, untuk kemudian menyumbangkan atau memberikan sebagian rizkinya atau kekayaannya untuk bersedekah pada orang lain, atau membangun sebuah lembaga pesantren, anak yatim dan lain sebagainya, untuk menjadikannya bekal kemudian nanti di yaumil akhir. Itu yang terpenting. Oleh karena itu, seseorang yang diberikan kenikmatan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih rendah hati, tidak sombong dalam urusan dunianya, maka dengan seperti itu ia, seseorang yang diberikan kelebihan oleh Allah, tidak akan pernah diperbudak oleh nafsunya untuk selalu mengejar kenikmatan dunia.
Baginya kepuasan yang sungguhnya bukan karena melimpahnya harta dan benda, tetapi karena keberhasilannya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, bukanlah kekayaan itu dengan melimpahnya harta dan benda, melainkan kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Jadi kekayaan itu ada di hati, ada di jiwa manusia. Betapa banyak orang yang kaya raya, tetapi jiwanya tidak bahagia, jiwanya tidak tentram. Maka banyak orang-orang yang kaya raya melampiaskan kekayaannya, melampiaskan ketidaktentramannya dengan dugem, dengan mabuk-mabukan, dengan berjudi dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa mereka yang kaya harta itu tidak kaya jiwanya, tapi selalu gelisah dalam kehidupannya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, bukanlah kekayaan itu dengan melimpahnya harta dan benda, melainkan kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Jadi kekayaan jiwa itu lebih penting. Okelah miskin tetapi kaya jiwanya, maka itu yang perlu harus disyukuri, karena itu yang sebenarnya kaya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yang dapat kita petik adalah dari hadis tadi yang dibacakan, meningkatkan ibadah sosial dalam hidup. Nah, setiap muslim tidak hanya cukup dengan ibadah ritual saja atau ubudiyah seperti sholat, zakat, kemudian haji. Itu tidaklah menjadi suatu jaminan, ya, jaminan untuk masuknya surga. Kita menjamin, kita beranggapan bahwa kita akan masuk surga kalau kita sudah sholatnya benar. Tidak, tetapi ada ikatan sosial kita kepada masyarakat, bahwa kita hidup tidak hanya beribadah saja, tetapi ada tanggung jawab sosial kita untuk selalu berpikir bagaimana tetangga kita, orang-orang di sekitar kita, apakah sudah melakukan suatu kewajiban kepada Allah. Kemudian apakah di sekitar kita ada yang kelaparan, ada yang kekurangan rizki dan lain sebagainya. Itu tanggung jawab kita sebagai seorang muslim yang kebetulan mungkin diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi tanggung jawab kita sebagai orang yang mengerti dengan ajaran Islam. Kita harus tetap meningkatkan ibadah sosial kita, saling membantu, saling mengeratkan diri kita kepada manusia atau orang-orang di sekitar kita. Ya, ini dapat kita lakukan dengan memberi perhatian kepada orang miskin. Sikap inilah yang kemudian akan melahirkan kesadaran bahwa hikmah perbedaan kondisi kehidupan manusia adalah agar satu sama lain saling menolong. Intinya kita adalah saling menolong dan saling merasakan kepedihan. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu saja yang mungkin dapat disampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.